Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Rizal Khairi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja 2023 yang akan saya laksanakan di SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Panas ya? Ya, panas. Sangat betul. Tapi masih semangat kan ya? Ketemu lagi dengan saya, Pak Saiful. Sebelum kita mulai, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pelajaran fisika ya. Tadi pagi sudah matematika kan? Mau ulangan juga ya. Sebelum kita mulai, kita buka dengan doa dulu. Ketua kelas, ada yang mau memimpin? Ketua kelas silakan di sini aja biar semua bisa lihat. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa semoga dilancarkan dan dimudahkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Doanya semoga bermanfaat. Saya absen dulu. Saya absen. Ya, saya absen mulai dari satu aja. Audi. Ada. Alvina. Ada. Indirama. Syakila. Kita masuk lagi. Mantenan ini. Mantenan apa sih pernikahan? Arah itu ya? Veneza, Garden. Garden ya, suka namanya saya. Alivia Maulidafin. Novita Surya. Esterelita. Sabrina Rahma. Sheila Marsa. Dia Anggun. Anastasia Eka. Kaifah. 12. Oke, sudah ya, lengkap ya. Berarti tinggal arah tadi ya. Arah Azara. Oke, kita bisa mulai pelajaran hari ini. Saya masih semangat kan? Saya cek semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya ngecek perasaan kalian, perwakilan acara. Diagun. Nah, kira-kira mana emoji yang mewakili tiga lo? 1, 2, 3. Wah, oke, minimal 1 ya. Tapi kira-kira bisa sampai 3 gak? Bisa. Coba praktekkan 3. Nanti semangat ya. Satu lagi. Nah. Bisa gimana? What do you feel about this today? Gimana perasaanmu? Yang mana, Nak? 3, oke, semangat. Saya mau review bab sebelumnya, pertemuan kemarin. Kemarin kita belajar tentang ini, besaran pokok, ada besaran turunan, ada satuan satuan baku, dan konvensi satuan, gitu ya. Ingat gak besaran pokok? Ada 7. Apa aja? Pak, panjang, terus mak, terus mak, terus apa intensitas cahaya, relasi jumlah, zat, kuat arus, suhu, ada 7 kan? Terus ada besaran turunan, misalkan ada kecepatan ya kan, ada volume dan sebagainya ya. Itu adalah materi yang kemarin sudah kita
kita pelajari bareng-bareng. Ya. Sebelum kita masuk pelajaran selanjutnya, saya ada video. Kalau yang punya HP bisa kalian scan ini di barcode ya. Tapi biar bareng-bareng, saya bukakan ini aja dari laptop. Kasih kalian coba menggunakan buku, pensil, menghapus, bahkan berat badan kalian. Sekarang coba kalian bergabung dan timbang masa satu program buat hasil. Kira-kira Lihat ya. di mana ya bisa mempertimbangkan? Sudah menunjukkan kalau jika sudah. Oke, jelas ya gambarnya ya? Kemarin juga terdengar kan? Itu kira-kira tadi gambar apa tadi? Limbang gitu kan ya? Apa tadi? Dari video tadi saya ingin ada apersepsi. Apersepsi itu persepsi awal. Sebelum kita belajar, mungkin kalian punya pikiran-pikiran sebelumnya yang mengarah ke materi atau permasalahan pribadi yang mungkin nanti bisa kita bahas bareng menjadi masalah real untuk pelajaran. Biar pelajarannya itu real. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ada lagi? Saya Pak. Ya, siapa dulu ini? Oke, Kak Iva. Pak, kemarin itu kan Berdiri coba. Biar kelihatan. kemarin itu kan ayah saya mau pergi haji. Nah, terus saya ditawarin mau dibelikan cincin. Terus gimana Pak tahu ukurannya biar cincin itu nggak kebesaran atau kekecilan? Atau mungkin ada alat ukurnya? Bisa dibantu Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan, tepuk tangan. Alhamdulillah, ini si Kak ayahnya haji ya? Oh iya, sekarang bulan udah banyak berangkat haji ya? Surabaya kapan? Ada yang lagi? Tanggal 22 berangkat haji ya? Sekarang tanggal 12. Ini mau berangkat haji, rencananya mau ngasih oleh-oleh cincin. Nah, kalau beli cincin biasanya kan dicoba ya? Iya. Kalau kita beli langsung di toko emas atau perhiasan itu kan biasanya kita langsung coba. Nah, ini masalahnya mau dikasih oleh-oleh di Mekah dan kamu nggak dijangan ya? Nggak diajak ke Mekah. Itu susah. Itu nanti pakai apa? Alat ukur apa yang digunakan? Kira-kira ada nggak alatnya ya? Saya tidak mau jawab. Tapi nanti kalau bisa kalian setelah belajar bisa menyimpulkan. Ya, nanti pelajaran kita akan mengidentifikasi. Nah, kayak gitu. Ya, saya simpan dulu pertanyaannya ya. Lanjut, tadi siapa? Audi, berdiri. Pak, dalam video itu kan hanya untuk mengukur panjang, kenapa kok banyak banget macam alatnya? Terus bukankah cukup penggaris saja atau meteran saja untuk mengukur panjang? Ya, terima kasih. Kasih tenang. Ini pertanyaan dari Mbak Audi. Tadi di video ada penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, ada manometer dan sebagainya ya. Iya. Nah, padahal itu kan fungsinya sebagai alat ukur panjang kan? Iya. Nah, ukur panjang kenapa harus ada banyak alat? Kan kalau penggaris atau meteran aja cukup ya. Misalkan kenapa harus banyak alat? Nah, itu juga pertanyaan bagus. Kasih tepuk tangan. Nanti insya Allah kalian juga kalau mengikuti pelajaran ini dengan benar, insya Allah kalian juga akan dapat menyimpulkan menjawab itu secara otomatis. Ya, bisa dipahami ya ini ya? Itu apa ya? Siang-siang ya? Kira-kira capek? Gimana ini? Ice breaking aja, ya ice breaking aja. Apa ini? Ada yang punya ice breaking? Nggak ada, ini saya aja. Berdiri. Ayo, berdiri. Kita mulai breaking dulu. Resiko jam 1:30. Jam 2 siang. Oke? Sudah siap? Ya. 2, 3. Menari, menari, menari. Menari, menara, marina, menari, 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 nadi, menara. Oke, fokus masih banyak salah.
Ayo. Lagi. 1, 2, 3. Menari Marina di menara. Marina menari di menara. Marina menari di menara. Marina menari di menara. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Menari Marina, Marina menari. Menari Marina di menara. Menari Marina di menara. Di menara Marina, Marina. Kasih tepuk tangan. Jangan lagi lumayan. Oke, sudah lumayan kan ya? Ya. Sekali lagi, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran, terutama alat ukur panjang. Ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama, penggaris. Tahu kan penggaris ya? Ya semua. Nama bahasa Indonesianya mistar ya. Terus ada jangka sorong. Jangka sorong kalau belum tahu, saya kasih tahu tutupnya. Nah, ini jangka sorong. Sama persis dengan ini. Kenapa disebut jangka sorong? Karena ini bisa sorong-sorong ya. Ya kan? Ya. Jangka sorong. Terus ada mikrometer sekut. Wah, kurang lengkap. Harusnya mikrometer sekut, ada sekutnya. Bentuk alatnya kayak itu jelas digambar. Untuk tahu alatnya kayak gini. Masih baru ini. Masih baru. Apaan itu? Itu yang baru nggak dipakai, yang dipakai nanti yang ini. Ini bisa digeser mikrometer sekut. Jadi nanti kita belajar 3 poin ini ya. Pertama, tujuan pembelajaran kita 1, melalui studi literasi. Jadi nanti literasi itu kan baca tulis ya. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan kegunaan alat-alat tadi. Alat ukur 3 tadi ya. Terus kedua, dengan praktikum. Jadi nanti kita melakukan praktikum sederhana aja. Kalian peserta didik mampu mengaplikasikan fungsi dan kegunaan itu. Jadi nanti kita aplikasikan dalam bentuk alat. Kalau tadi ini menjelaskan, ya kan? Menjelaskan, lalu ini mengaplikasikan, menerapkan dalam praktikum. Terus ini yang ketiga, tujuannya melalui diskusi sebaya. Diskusi sebaya artinya diskusi di kelompok kan, kalian teman sebaya kan, seumuran kan. Peserta didik mampu menganalisis karakteristik. Jadi nanti dianalisis kira-kira sih cocok buat ukur ini apa, ukur ini apa gitu ya. Ini selanjutnya, nah ini manfaat belajar dalam kehidupan. Setelah tahu tujuan pelajaran, kira-kira ada manfaatnya enggak untuk? Nah, ini manfaat belajar dalam kehidupan. Dengan belajar pengukuran, khususnya alat ukur panjang, kita bisa memahami cara kerja alat ukur dalam penerapannya dalam teknologi dan industri dan kehidupan sehari-hari. Ini beberapa kompetensi dasar: menerapkan prinsip pengukuran secara fisik, ketepatan penelitian dan angka penting serta ilmiah. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil pengukuran secara fisik berikut penelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Indikator pencapaian kompetensi. Ini maksudnya kompetensi itu apakah tercapai atau tidak pada diri kalian sebagai siswa atau peserta didik itu jika 1. Mampu menjelaskan kegunaan alat ukur dengan benar. 2. Mengaplikasikan tadi fungsi dan kegunaan alat ukur dengan tepat. Kemudian menganalisis karakteristik alat ukur berdasarkan penelitian alat dengan tepat, dan kemudian menyajikan hasil pengukuran jadi bentuk presentasi berdasarkan penelitiannya ya. Pada ini pembelajaran yang akan saya lakukan itu istilahnya ada pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Enak bahasa Inggris saya. Problem Based Learning. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah. Masalahnya apa? Masalah real. Masalah real ini saya punya gambaran. Terlihat di sini ada kertas.
ada kertas ukuran yang macam-macam. Kalau kalian beli kertas HVS, ya kan ada ukuran 0,5 mili, ada apa gitu kan ya. Terus ada pipa, ini pipa PVC, pipa paralon yang buat apa namanya itu, buat air gitu ya. Itu kan punya ukuran diameter gitu kan. Nah, kayak gitu. Ini kasus nyata, kemudian ini yang menjadi orientasi masalah kita hari ini. Saat kalian membeli kertas atau pipa PVC, terdapat ukuran ketebalan seperti gambar tadi, ya kan? Agar tidak salah beli dan tertipu, bagaimana cara kita membuktikan kebenaran ukuran seperti yang tertulis? Alat ukur apa yang cocok dan tepat untuk digunakan? Terus, saya minta kalian untuk menjelaskan pendapat kalian dan rumuskan pertanyaan yang kalian ingin ketahui tentang fenomena tersebut. Ini nanti kalian kerjakan di LKPD. Ya. Oke. Kita belajarnya berkelompok. Saya bagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok ini adalah 3 kelompok hasil dari nilai-nilai kalian sebelumnya. Nomor 1 dari di sini ya. Nomor 2 ini dari di sini ya. Nomor 3 nanti di sini ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dibaca kan nama-namanya ya? Nah, oke, silakan kalian ini ya. Intinya saling berhadapan. Ini jadi jelas ini berapa? Kita gimana? Jadi kelompok 1 semangat. Kelompok 2 kelompok 3. Saya bagikan KPD. Ada yang memberikan KPD saya? Siapa ya? Saya ada KPD. KPD itu namanya lembar kerja statistik, kayak kalau di LKS namanya ya. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini. Ini kan belakang. Siap kita. Ya, siap. Kita itu main sepak bola. Kita selek mas. Jangan masalah. Kelompok berapa ini? 3 ya. Nomor 2 itu baru. Nomor 1. Pada jangan di permainan ada ya. Ini. Kalian coba mulai ikuti instruksi di LKPD, mulai dari ada orientasi masalah. Orientasi masalah yang tadi tampilkan di situ juga ada di LKPD itu ada. Kemudian mulai melakukan percobaan, ya, melakukan percobaan. Nanti kalian isi datanya, setelah datanya diisi, kemudian kalian analisis, kemudian simpulkan, presentasi, dan seterusnya ya. Silakan semangat. Yang penting jujur ya. Ketika isi data ternyata ada masalah, ya harus tulis masalah. Ketika angkanya melenceng misalkan, ya tetap ditulis apa adanya. Itu namanya jujur. Pertama pakai ini sudah kalau pakai baris ke baris sekarang ini ya baris ini tadi
Sudah ya? Sudah diisi semua data? Tabel 1, 2, 3? Sudah. Analisis sudah? Kesimpulan sudah? Wes, masih semangat? Wes. Oke, biar adil dari kelompok 1 aja. Nomor 1. Ketua kelas, namanya ketua kelas. Eva. Ada siapa yang mewakili? Kali. Ya, 3. Mau semua juga boleh? Atau mau semua? Sini, Aliza. Makanya. Oh, ini silau ya? Oh, lampunya mendung ini ya? Ini saya matikan tak? Ya, dekat silau. Nah, dekat tengah dikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulan hasil pengamatan kita yang pertama, jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm. Kedua, mikrometer mikrometer memiliki ketelitian 0,01 mm. Ya. Yang ketiga, penggaris memiliki ketelitian 0,1 cm. Yang kedua, alat yang memiliki ketelitian terbaik yaitu mikrometer stroke. Ada yang mau bertanya? Kita beli aplaus dulu. Cek enggak lagi. Mari kita dulu. Ini bagian penting dari hidup itu presentasi ya. Tadi apa? Mau dibuka pertanyaan? Iya. Ada yang mau bertanya? Nah, berdiri biar terlihat. Ya, dalam perhitungan ulang sebanyak 3 kali, kenapa alat dan bendanya sama tapi hasilnya sedikit berbeda? Gimana? Mari lagi. Dalam perhitungan berulang sebanyak 3 kali, kenapa alat dan bendanya sama tapi hasilnya yang berbeda? Coba lihat hasil datanya. Oh ya, ini dia melakukan pengukuran. Benarnya kan pipa 1 kan ya? Iya. Ya, dia mengukurkan di situ disuruh ngisi 3 kali kan ya? Iya. Padahal alatnya sama, bahannya sama, tapi kok hasilnya beda. Kira-kira gimana? Mau langsung jawab atau minta bantuan? Langsung jawab. Oke, silakan. Mungkin itu terjadi pada kesalahan kita yang kurang tepat menggunakan alat ukurnya. Jadi jawabannya berbeda-beda. Kurang tepat. Iya, kurang tepat pada penggunaan. Oke, kurang tepat itu mungkin maksudnya alatnya nggak cocok, nggak sesuai gitu kan? Atau errornya sih kali? Bacanya gitu. Oh, kalian salah bacanya. Iya. Oke, ya, habis. Cukup dipahami ya? Jadi istilahnya human error ya. Iya kan? Ada kesalahan manusia gitu ya. Yes. Cukup? Kita kasih aplaus. Silakan tutup doa. Salam. Dengan salam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya. Lanjut kelompok berapa ini? Yang maunya siapa aja? Kelompok 3 ya? Kelompok 2? Kelompok 2. Ya, untuk aja. Kelompok 3. Ya wes, yang siap aja kelompok 3. Oke, boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, penggaris cocok untuk mengukur panjang pipa karena lebih dari 4 cm. Kedua,
Jangka sorong sangat cocok untuk mengukur diameter dalam. Ketiga, mikrometer sangat cocok untuk mengukur ketebalan pipa karena ketinggiannya 0,61 mm. Ada yang mau bertanya? Any question? Ada yang mau tanya? Dari kelompok berapa? Kelompok 3 mau tanya? Ada? Saya boleh tanya. Kelompok 1 boleh? Boleh. Boleh silakan. Oke, sangat terbuka, kita demokratis ya. Tadi kelompok kami kesulitan untuk mengukur diameter dalam pipa saat menggunakan mikroskop. Apakah kelompok kalian juga mengalami kesulitan yang sama? Enggak. Tapi menurut kita emang beberapa alat itu banyak ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi mungkin untuk mikrometer sendiri nggak cocok buat ukur ketebalan dalam. Diameter dalam. Ya. Jadi tadi diameter dalam kan? Iya. Mikrometer stroke untuk ukur diameter dalamnya. Menurut jawabannya kelompok ini tadi apa? Mungkin mikrometer nggak cocok ya. Mungkin ketelitiannya bagus, tapi dia tidak cocok kalau alatnya nggak support, ya kan ya? Mungkin gitu maksudnya ya. Iya. Oke? Iya. Saya ulangi kelompok 1. Bisa. Kelompok lain juga ikut menyimak kan ya? Iya. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih presentasinya dari kelompok 1, 2, 3. Semua sudah presentasi dan diskusinya lumayan hidup kan ya? Iya. Kita hampir selesai pembelajarannya, waktunya juga tinggal sekitar 30 menitan. Jadi kita tarik kesimpulan bersama-sama biar nanti tidak ada yang salah paham. Saya cek apakah kita membuat kesimpulan yang bersama. Pertama tentang mikrometer. Nah, tentang mikrometer itu memiliki ketelitian berapa? Itu adalah ketelitiannya ya. Penggunaannya yang paling cocok untuk apa tadi? Mengukur ketebalan benda-benda yang tipis-tipis itu ya. Karena ketelitiannya bisa sangat teliti ya. Kesimpulan pertama tentang mikrometer. Tentang sekarang apa? Penggaris. Penggaris. Ketelitiannya 0,1 cm. Jadi biasanya penggaris umumnya itu punya 30 cm ya ukurannya ya. Jadi kalau ukurannya agak panjang pakai jangka sorong nggak ngatasi, ya kan? Enaknya pakai penggaris kan? Seperti yang ditanyakan siapa tadi pertama? Audi apa Anggun? Yang pertama kenapa untuk mengukur apa namanya? Ukur panjang aja butuh banyak ya? Karena Audi ya pertama tadi ya. Yang satu sudah terjawab kan? Karena punya spesifik masing-masing. Kalau kita pakai penggaris ukur ketebalan apa tadi? Ketebalan itu nggak jelas ya kan? Atau misalkan ukur ketebalan kertas kayak gini, pakai penggaris nggak terbaca sama sekali ya? Kita bisa pakai apa? Mikrometer. Kalau ukur panjangnya ini pakai apa? Terus sekarang jangka sorong, kesimpulannya ketelitiannya berapa? 0,01 cm. Terus kegunaannya? Untuk bisa mengukur diameter dalam dan luar. Nah ini juga sekalian menjawab pertanyaannya anaknya Bapak Haji tadi. Kayak ini Pak ya. Kan Pak Haji ayahnya mau belikan cicing kan? Cicingnya bulat. Bulat itu kan pasti punya diameter kan? Kita tinggal ukur diameter jari kita. Bulannya mana kan? Ya, ini kan punya diameter bulat kan? Kita ukur cepit pakai apa tadi? Mana jangka sorong saya tadi? Ini jangka sorong. Nah kita dicepit, pojok
masih paling besar kan bonggolan sini kan? Iya. Nah, bonggolan ini kita cepetak. Pokoknya pas gitu aja sampai habis itu ini dikunci, ada kuncinya, saya ini ya, terus dibaca. Misalkan di sini diameter tangan saya 1,872. Berapa ini? 2,72 ya, artinya 2 cm dan sebagainya. Jadi kamu bisa pakai pinjam ini nanti, kasih tahu ayahmu ya ukurannya. Itu diameter. Diameter itu garis tengah cincin ya. Oke, sudah ya simulasinya ya. Tentang karakteristik alat sudah, terus kegunaannya juga sudah ya. Terus kita di akhir pembelajaran untuk ngecek kemampuan kalian, pemahaman tentang materi yang kita pelajari ini, saya punya soal untuk dikerjakan ya. Ada 4 soal, ini sudah kembali ke posisinya masing-masing. Ini saya kasih soal, 4 soal aja, waktunya 20 menit ya. Dikerjakan dengan benar dan jujur. Semampunya, insya Allah bisa. Kalau tadi ikut praktikum dengan benar, insya Allah bisa kerjakan ini dengan benar. Silakan kalian kerjakan 20 menit. Mulai sekarang. Ya, saya hitung. Waktunya 3 menit lagi. Sudah. Ya, semua dibuka sudah. Ambil aja ya. Sudah. Sama ya. Tadi ajarnya dibaca, tapi dengan sama. Oke, alhamdulillah. Ya, ini materinya saya anggap sudah tuntas. Saya lihat nanti kalau hasilnya bagus, berarti saya anggap tuntas. Kalau biar lebih tuntas lagi, saya ingin kalian mengukur 1 atau 2 benda di rumah. Ya, sebagai tidak lanjut biar ilmu ini juga bermanfaat di rumah ya. Kalian lakukan pengukuran boleh pakai penggaris. Kalau di rumah ada meteran, pakai meteran gitu ya. Kayak Nova tadi boleh ngukur tangannya pakai jangka sorong gitu. Itu di rumah tidak lanjut yang harus kalian lakukan di rumah ya. Nanti ditulis dalam bentuk ditulis dan dalam bentuk video kalian rekam. Oke? Kan lagi musim ya kayak FJP gitu ya, kayak kalian ukur itu. Nah, itu tugas kalian di rumah, membuat video pengukuran apapun boleh, pengukuran panjang. Terus minggu depan kita akan belajar bab selanjutnya, alat ukur yang lain, yaitu timbangan ya. Ada timbangan, mikrometer dan sebagainya ya. Termometer. Tahu termometer? Tahu. Ya, minggu depan kita belajar tentang itu. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin tahu biar akan saya tidak sebagai subjek yang ngatur kalian, tapi saya juga ingin tahu masukan dari kalian. Ada yang mau melakukan refleksi pembelajaran? Nah, Garden, Nesya, mau melakukan di sini aja. Oke. Ya, silakan melakukan refleksi. Untuk pembelajaran kali ini saya sangat senang karena saya bisa merasakan berdiskusi dan berkelompok dengan teman-teman yang lain, dan saya juga bisa mengulang pembelajaran yang dipelajari di Bosku. Terima kasih refleksinya, bagus-bagus dong.
aku sudah disungkan ini. Harusnya kalau memang ada jelek ya diomongan jelek ya Bapak. Oke, sebelum kita akhiri dengan doa. Siapa mau mimpin doa? Ketua kelas lagi? Boleh. Lagi. Ayo, bro. Boleh. Mimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, kita berdoa bersama-sama semoga ilmu ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, itu tadi. Terima kasih ketua kelas dan kalian semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua ya. Amin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat dulu ya. Ya.